Berarti kerja di kereta api? Belum ada 1 tahun. Boleh tahu nggak gajimu pertama buat apa? Dulu ibu kan ya saya di dalam zona kemiskinan itu loh Pak. Jadi kan apa-apa susah, mau beli apa-apa susah. Sekarang ibu saatnya bahagia gitu. Saya beliin rumah ibu. Hah? Iya. Ibu udah dibeliin rumah? Ada nanti. Oh. Kamu di Jepang jadi berapa lama? Saya baru Baru berapa? 4 tahun. Masih udah gaya. Kalau di Jepang gajinya lumayan. Bentar, saya mau lihat ini. Ini Ya. ada yang nggak pakai seragam alias pakai batik. Ya. Batiknya masih baru? Baru dipakai sekali. Masih baru berarti. Baru ambil dari lemari. Namanya siapa, kenalin? Saya Rafli Saputra, Pak. Rafli, asalnya mana? Dari Kudus. Namanya? Nama saya Nanda Fatih Rizky Nasirudin, asalnya dari Kabupaten Cilacap. Nanda, ini bajunya kereta api ya? Iya Pak, betul. Iya. Ini kerja di kereta api. Iya tuh. Bagian apa? Kebetulan saya di bagian sekretaris kepala Daop Pak. Sekretaris Kepala Daop. Iya betul. Oke. Nah ini Siap, ada namanya ini. Dimas. Siap. Oh, kamu gegana. siap, Gana. Bisa menjinakkan bom. Siap, insya Allah bisa. Pernah latihan. Siap pernah latihan. Oh, latihannya di mana? Siap di Mako Dasman Negara. Oke. Dimas Sama asalnya Pak. dari mana? Dari Semarang, Semarang ini ngendi? Kedung Mundu. Jadi saya kedatangan tamu. Mereka ini dulu sekolah di Jawa Tengah. Di mana sekolahnya? Di SMK Negeri Jawa Tengah. SMK Jateng. Kamu Siap. SMK Jateng mana? Siap Semarang. Semarang. Anda? SMK Negeri Jateng Semarang. Semarang juga. Iya, Pak. Kalau saya Pak Pati. Kamu panggilan siapa? Rafli, Pak. Rafli ya? Iya. Rafli Ahmad? Enggak, Pak. Enggak, Rafli aja. Enggak istimewa. Rafli, Nanda, Dimas. Siap. Iya. Kamu di Pati ya? Iya. Rafli orang tua kerja apa? Guru, Pak. Guru apa? Kalau ibu guru apa tuh badel rokok. Apa itu badai rokok? Apa itu kayak di rumah industri bom gitu kan. Bom Di industri? Tangke, iya. Ngelinting? Iya. Ngelinting rokok? Iya. Berapa upahnya itu? Tahu nggak? Nggak tahu Pak saya, Pak. Nggak tahu? Iya. Ibu di sana? Iya. Kalau bapak? Nggak kerja, Pak, karena Bapaknya sakit? Di rumah? iya, Pak. Sekarang masih sakit? Ya apa itu sakitnya ya nggak terlalu. Oh gitu. Jadi bapaknya nggak kerja, yang kerja ibu? Iya. Oh, kamu bisa masuk SMK Jateng dulu gimana ceritanya? Dulu saya apa itu karena adik saya itu masuk SMP juga. Jadi saya masuk SMK juga karena nggak ada biaya untuk masuk SMK. Terus ada informasi dari guru BK untuk dengan Guru SMP waktu itu ya? Iya, guru SMP. Cerita apa, Rafli? Saya cerita ke guru BK karena saya nggak bisa lanjutin ke SMK. Bu siapa? Bu siapa? Bu Siti Afrokah. Bu Siti Afrokah. Ya, yang membantu saya itu sampai bisa keterima di SMK di Jawa Tengah. Kayak transportasinya, didampingin waktu tes. Dianterin kamu? Iya, diantarin Pak. Dibayari? Iya, sampai waktu ke Semarang itu karena beliau nggak bisa nganterin ke Semarang, saya dikasih uang untuk transportasi ke Semarang. Kenapa Bu Siti itu sampai mau bantu Rafli? Kamu sambat apa sama beliau? Ya rupanya Pak, ya mungkin beliau apa itu ingin membantu saya biar bisa meneruskan impian saya ke depannya gitu Pak. Jadi Bu Siti ngasih tahu, Iya, Rafli sekolahnya ke sini aja gitu ya? iya. Ceritanya gimana Bu? Bu, ada nggak Bu yang SMK gratis gitu biar saya bisa masukin, bisa melanjutkan sekolah? Terus, oh ini ada gitu. Di baru kan saya angkatan pertama Pak. Oh pertama ya? Iya, 2014. Terus di sini ada sekolah SMK Negeri Jawa Tengah. Makanya ya udah coba ikutin aja gitu seleksinya. Kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya kurang beruntung gitu. Kamu ikut seleksi? Iya Pak, Dianterin? dianterin. Dites apa aja? Waktu pertama tes tertulis, alhamdulillah lolos. Setelah itu ke Semarang tes kayak fisik, Jasmani? jasmani. Setelah itu MCU, Apa itu? medical check up. Lolos? Iya, Asik ya waktu sekolah di sana? iya Pak, asik Pak. Berat? Nyebelin? Ya namanya gitu Pak. Namanya gitu gimana kan? Guru yang paling baik hati siapa?
Baik hati guru. Ya masa baik hati nanti yang dikira yang lain nggak baik hati. Iya, Yang guru semuanya. favorit lah. Yang favorit aja siapa? Favorit saya Bu Ana, guru matematika Pak. Bu Ana, Iya. matematika. Kamu suka matematika? Iya suka. Kamu suka ya? Dari SD. Bayar nggak sekolahnya? Di SMK Negeri Jawa Tengah gratis. Dapat apa aja kamu di sana? Fasilitasnya dari makan, terus dapat dari baju, sepatu semuanya itu gratis semuanya Pak. Tidur? Tidur, iya Pak. Tinggal di sana? Iya siap asrama. Oh, ada nggak yang ngison-ngison gurunya? Bayar sini. Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Tidak ada Pak. Oh, oke. Sepakat. Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Akhirnya bisa sekolah. Orang tua dulu Ya gimana? orang tua ingin berusaha juga, tapi karena ekonominya lagi berkurang, terus juga adik juga harus dipikirkan untuk masuk SMP gitu, berbarengan gitu. Lah, kamu nomor berapa? Saya nomor 4 dari 5 bersaudara. Kakak-kakaknya udah kerja? Udah kerja, udah berkeluarga. Anda? Siapa? Ya. Kamu tahu SMK Jateng dari mana? Kalau saya tahu SMK Negeri Jawa Tengah itu awalnya dari guru BK saya, Pak. Yang di BK juga SMK. sama dong. Iya. Karena Kalian sebelumnya kenal nggak ini? enggak, Pak. Kami Sama beda sekali? angkatan. Beda angkatan. Iya. Oh ya, terus tahu dari Dari guru BK. Guru BK. Ya, karena diinfokan kalau ada SMK Negeri Jawa Tengah itu yang bebas dari semua biaya gitu, Pak. Baik dari asrama, terus dari fasilitas seperti seragam dan lain-lain, makan gitu. Terus jadi saya nyoba karena saya pengen meringankan beban orang tua. orang tua kerja apa? Anda? Kalau bapak sekarang udah meninggal, tinggal ibu sendiri. Mau doain bapak ya. Siapa? Tiap hari selesai sholat ya doain orang tua. Siapa? Ibu kerja apa? Ibu dagang di rumah, Dagang apa? kelontong gitu, Pak. Berapa bersaudara? Saya nomor 2 dari 4 bersaudara. Terus kamu sekolahnya dari Cilacap ke Semarang? Siapa iya? Kok nggak milih yang di Purbalingga? Enggak, karena nyarinya jurusannya adanya yang di Semarang. Kamu jurusan apa? Bisnis konstruksi dan properti. Asli apa? Saya teknik bodi otomotif Pak. Itu dempul-dempul gitu Iya ya? siap Pak. Oke. Body repair bisa ya dari? Iya Pak. Mobilku barit-barit dari ini ya. Oh siap Pak. Masih kalian. Oke. Emang kamu sekarang kerja di situ? Enggak Pak. Saya sekarang di vendor PT Panasonic. Kamu kerja di Jepang? Iya sekarang. Lu kok sekarang di sini? Lagi cuti Pak. Nah, iya. Coba kamu sapa yang lagi lihat itu pakai bahasa Jepang. Iya. Hello. Hajimashite, watashi no onamae wa Raffi to moshimasu. Raffi to yonde kudasai. Yoroshiku onegaishimasu. Saya perkenalkan nama saya Raffi Saputro. Oh, iya. Jadi kamu dulu yang buat video ya? Iya benar Pak. Iseng-iseng Pak. Ini ternyata orang yang buat video kayak Raffi ya. Kamu di Jepang toh? Iya. Liburnya berapa lama? Saya 3 minggu. 3 minggu. Balik ke Anda lagi. Ya, Pak. Orang tuamu waktu itu nasihatinya gimana ke kamu? Kok sampai kamu akhirnya bisa ke sini? Apakah manut aja sama guru BK atau Anda sekolah yang nggak bayar atau sekolah apa saja? Apakah Kalau dari orang tua sendiri ya, Pak, namanya orang tua pasti mengusahakan anaknya buat mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi walaupun jauh, orang tua bakal tetap support gimana biar anaknya juga kuat di sana. Dan kebetulan dari SMP saya juga udah ngekos, udah jauh dari SMP? orang tua. Iya, betul, Pak. dosennya di mana? Asli saya itu di Kabupaten Cilacap tapi di Majenang. Kamu aja nah. Iya, SMP saya di Kota Cilacapnya, di SMP Negeri 1 Cilacap. Sudah kos, Iya, betul, Pak. masak sendiri gitu. Enggak, kalau itu dari ibu kosnya yang masak. Jadi cari kos yang udah Sudah masak, Iya, nyuci betul. sendiri. Iya. Oh, nyuci sendiri. Siap, Pak, Oh, iya. bayarnya berapa kalau kos? Waktu Kalau SMP kos itu dulu 800.000, tapi karena saya sekolah di sana itu ada program bupati, itu program leader class. Jadi setiap bulannya dibiayai dari pemerintah kabupaten, dikasih uang 1.250.000 untuk biaya hidup living cost itu, Pak. living cost tiap bulan. Iya. Jadi sudah beasiswa dong. Iya. Jadi orang tua nggak perlu kasih. Iya. Nah, Oh. dari situ makanya saya pengen cari sekolah lagi yang Gratis lagi. Iya, gitu, Mantap Pak. lagi. Jadi Iya. SMP kamu sebenarnya udah gratis ya. Alhamdulillah, Jadi iya, gratis Pak. sama Pemkab Cilacap Iya. gitu ya. Terus kemudian pas SMK dari Pemda Jateng. pemilihan jurusannya itu
Waktu itu saya nyarinya yang banyak ini Pak, nyarinya yang banyak temen perempuannya. Oh, banyak perempuannya? Mm-mm. Jadi judulnya apa tuh judulnya? Bisnis, konstruksi, dan properti. Itu sekolahnya belajar jual beli properti gitu? Enggak, malah lebih ke ini Pak, kayak dasar-dasar konstruksi. Sebenarnya kayak bangunan gitu Pak. Kayak sipil dong? Iya, betul. Kamu pernah ngelepok gitu nggak? Kamu ngelepok nggak? Enggak. Ngelepok ya, boleh. Masang bata pernah Masang Pak? bata pernah? Iya, pernah. Pernah praktek masang bata? Ada, pernah. Pernah praktek buat rumah gitu? Belum sampai, karena kan COVID juga Pak pas pembelajarannya itu. Oh, kamu ini Iya. anak COVID tau. Betul. Ya. Cerita yang paling menyenangkan waktu kamu sekolah apa? Waktu long march sih Mbak. Jadi kan setelah ada PDK, itu buat siswa baru yang kelas 10 pasti ada long march. Nah di situ tuh setelah kita ditempa selama 3 bulan lamanya di SMK, karena SMK Jateng itu kan semi militer, kemudian kami itu melaksanakan long march dari sekolah ke Arhanud. Kalau angkatan saya waktu itu ke Arhanud. Nah di Arhanud itu 2 hari 1 malam di sana. Ya menjalani kehidupan seperti tentara gitu Pak. Iya. Di tenda gitu. Iya. Iya, malam-malam dibangunin, ada Iya. suara tembakan-tembakan gitu Pak. Oh, gitu. Gimana rasanya? Asik, ngeri, atau biasa? Pas ngejalanin ya ngeri toh Pak. Oh, ngeri? Iya. Ngerinya apa? Ya kan kaget dibangunin. Oh, cuma kaget aja tuh, ya nggak ngerti. Itu yang paling asik. Di antara teman-temanmu yang sekolah di situ, Iya. suka sharing nggak? Ya, cerita keluarga, cerita kondisi, cerita masa depan, cerita tentang gurunya. Sering Pak, apalagi terutama yang teman-teman satu kamar di asrama sih Pak. Dan cerita apa kalian? Biasanya cerita ya selama di sekolah seharian ngapain aja, atau kadang kan karena asrama jarang pulang ya Pak, itu banyak yang cerita kalau lagi misal kangen sama keluarga, apa yang dikangenin gitu. Iya, Terus iya. dulu waktu sekolahnya gimana gitu sih Pak. Oke. Dimas, Siap. kamu SMK jurusan apa? Siap, saya SMK Jateng jurusan Teknik Otomasi Industri. Siap. Lah kok milihnya malah jadi Brimob? Siap, karena dulu saya awal lulus itu saya sudah mau di polisi. Cuman awal kan saya pengennya tentara, dulu dari TK saya pengen tentara. Tapi karena ada pendaftaran dulu polisi, saya lebih milih polisi dulu, Pak Gajar. Jadi daftar polisi, nilainya alhamdulillah kan saya kayak coba-coba dulu karena nilainya malah masuk. Coba-coba, dilalahnya jadi keterima di polisi. Alhamdulillah. Padahal pengen jadi tentara gitu. Iya. Terus saya berusaha sekuat tenaga, kan saya sudah persiapkan dari jasmani, dari psikotes maupun dari yang lainnya. Saya persiapkan buat ini kesehatan juga perlu itu, Bapak. Jadi saya udah persiapan buat ke yang kedua ini, tapi yang pertama sudah saya matang sekali, jadi alhamdulillah bisa masuk itu, alhamdulillah. Berapa kali daftar? Sekali. Sekali langsung masuk? Siap. Karena udah persiapan bagus Iya, ya? persiapan. Dulu kan di SMK bisa lari, muter-muter sekolah, juga fasilitas olahraganya bagus, ada pull up, sit up, push up maupun lari kan juga ada pamongnya juga, alhamdulillah. Pak Tarno, Pak Selamat dulu, alhamdulillah kan didik saya juga. Lumayan ya? Itu urusan Iya. fisik gitu ya? Fisik juga, mental juga sama. Oh, mental juga? Iya, mental juga sama. Jadi di SMK kamu udah dapat itu ya? Ya, semuanya dapat, fisik, mental. Jadi kan saya emang passionnya, saya sukanya di fisik itu. Saya genjot terus di fisik, juga renangnya juga setelah saya lulus saya latihan renang dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Kalau yang di psikotes saya diajari guru BK dari SMK Jateng. Oh, Iya. diajari. Nggih. Saat itu kamu sudah kepikiran bahwa Nggih. saya mau masuk TNI atau Polri gitu ya? Nggih, Udah kepikiran itu? Sudah Sudah kepikiran. siap-siap? Sudah siap-siap. Sebelum saya masuk SMK saya sudah persiapan semua itu. Udah persiapan? Iya. Emang kamu tahu proses seleksi tes di TNI Polri gitu? Kalau prosesnya saya lihat di YouTube kan kayak calon siswa dari TNI Polri kan seperti lari kayak apa, pull up, renang, saya lihat dia. Terus saya juga nyelidiki lagi. lihatnya di YouTube? YouTube lihat, sama saya cari referensi ketika daftar itu kan ada calon siswa yang lain. Saya tanya-tanya itu, kayaknya apa aja sih seleksinya, dari psikotes di psikotes, terus nanti ada fisik, kesehatan juga, kesehatan jiwa juga ada. Setelah itu nanti ngikuti rankingnya kayak dari yang lainnya, jadi mengikuti semuanya. Tapi alhamdulillah kan yang saya fokuskan fisik,
Terus dari psikotes juga saya fokuskan sama kesehatan. Jaga kesehatan itu penting sekali. Mohon izin. Orang tua mau kerja apa? Kalau orang tua, kalau dari riwayat orang tua, bapak saya udah cerai sama ibu saya sejak saya umur 2 tahun. Bapak, saya Kalau- nggak mau nanya ibu ya. Iya, Tapi kalau ibu saya, terus kamu ikut ibu? Iya, saya ikut ibu. Ibu kerjanya dulu ketika saya sebelum jadi polisi, office boy. Office girl, maaf. Office girl, Office girl, ya. iya. Ibu jadi office girl. Iya, tapi saya, Kantor. ibu saya menikah lagi sama tiri saya. Tapi bapak tiri saya tahun 2010 saya kelas 5 SD sudah meninggal. Oh, terus ibu sendiri lagi? Iya, ibu sendiri lagi. Sejak saya kelas 5 SD, saya sama ibu terus. Dan ibu office girl itu pekerjaannya, mohon izin. Kerja lagi? Nggih, office girl itu aja. Sekarang masih kerja itu? Sudah keluar, ibu kan saya setelah lulus jadi polisi, ibu saya suruh keluar. Karena apa? Karena di situ dari capek, dari juga pikiran yang lain dan lain-lain, bensin juga, makanya kan Bu, mending ibu sudah wayai leren, istilahnya kayak sudah saatnya istirahat, ibu nggak usah kerja aja, ibu cukup mau jualan atau mau apa, ibu kan udah passionnya kan kerja terus. Jadi kalau misal orang tua kalau sudah kulino kerja tapi dia suruh leren kan ibaratnya kan rasanya Bisa. gerges ya istilahnya. Ya, ibu mau jualan ya enggak apa-apa, nanti insya Allah saya modali ini loh bapak. Saya kan alhamdulillah jadi polisi. Ya, adik-adik saya ada 3, adik saya 3. Kamu sulung, Dimas? Saya anak pertama. Adiknya 3? Adik saya 3. Yang nomor 2, alhamdulillah saya setelah jadi polisi bisa bekerja adik saya. Yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang masih SMK. Yang nomor 4 SMP. SMK Jateng juga? Bukan. Oh, enggak. Sudah di SMK Farmasi. Oh, farmasi. Iya. Nah, sekarang ibunya sekarang kerja? Ibu saya sekarang itu apa namanya jualan aja kecil-kecilan aja Di rumah? Iya, kalau ada pesanan baru jualan, kalau udah enggak usah enggak apa-apa. Nanti masalah biaya dan lain-lain nanti saya aja. Oh Bukan gitu? itu. Jadi kamu yang ngasih ke ibumu? Nggih, alhamdulillah. Saya dari awal? Nggih, dari awal. Modali gitu? Nggih. Dari Kasih awal modal berapa dari nol. ibumu dulu? Sekitaran 5 juta lah, 5 juta ke atas buat ibu beli peralatan masak, buat ibu kayak modal pertama buat makan-makan kan pesanan banyak nih Bu, alhamdulillah. Jadi itu harus perlu modal banyak buat ini itu, jadi kan alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang alhamdulillah. Apa yang ingin kamu sampaikan sama Nggih. ibumu yang luar biasa itu apa sebenarnya? Waktu itu loh yang ada di pikiranmu Nggih. itu. Yang ingin saya sampaikan ke ibu, Bu, saya sudah mentas, istilahnya sudah keluar dari zona ini. Kan dulu ibu kan ya saya di dalam zona kemiskinan itu loh Pak Gajar, saya kan apa-apa susah, mau beli apa-apa susah, harus gimana ya, rekoso sih nang, prihatin sih istilahnya gitu ya. Saya sudah keluar dari zona ini, pokoknya semua yang ibu inginkan ibu bilang ke saya insya Allah saya turuti. Pokoknya ibu cukup, ibu rekosonya istilahnya kayak susahnya ini ketika dulu aja, sekarang ibu saatnya bahagia gitu. Ya saya pengen nantinya udah ibu nggak usah mikir masa lalu lagi, sekarang udah masa depan kita bahagia aja. Dimas insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala ngasih Dimas rezeki, Dimas masukkan ke jalan yang benar rezeki itu. Mohon izin. Jadi guru yang menginspirasi kamu siapa di sana? Sebenarnya bukan guru. Bukan guru. Bapak Kepala BPM Berjur dulu kan yang ngasuh pertama kali kan saya angkatan kedua. Itu Bapak Reza Pahlavi dulu, Intran Reza Pahlavi dulu yang buat apa namanya? Kamu juga tahu? Iya, saya. Angkatan pertama angkatan. Oh, Nggih, pertama. saya angkatan Kamu kedua. Kamu angkatan berapa? Ke-6 Pak. Oh, kan Baru lulus tahun kemarin. Baru lulus tahun kemarin? Iya. Nggih. Berarti kerja di kereta api? Belum ada 1 tahun. Oh, belum ada 1 tahun. Belum. Boleh tahu nggak gajimu pertama buat apa? Yang jelas dikasihin ke orang tua Pak. Karena pengennya dengan gaji pertama bisa ngasih ke orang tua, terserah mau diapain sama orang tua, seberapapun itu yang nanti orang tua butuhin, yang dikasihin ke saya terima. Oke, baik. Kamu di Jepang jadi berapa lama? Saya baru. Baru berapa? 4 tahun. Baru 4 tahun? Gaya. Mesti ada gaya. Selama 4 tahun di sana, apa yang sudah kamu berikan kepada ibu? Alhamdulillah kayak apa itu, memberi sedikit lah, membantu orang tua untuk ngirim tabungan. Dari tiap bulan. Terus apalagi? Ya kayak keinginan ibu mau mendapat. Pernah nggak ibumu minta sesuatu pada
Rafli gitu. Ya, tapi sambil kayak bercanda gitu ya Pak gitu. Itu kok kayak kerupuk. Ya, inilah gitu kayak bisa punya perhiasan gitu. Oh, Ya, kamu beli kan? Ya, saya belikan. Hebat. Kamu sekarang udah nabung. Alhamdulillah. Oh, di Jepang gajinya lumayan. Alhamdulillah Pak. Oh, di rupiah kan berapa? Kalau boleh tahu, kalau rahasia Iya. nggak apa-apa. Kalau saya ambil rata-rata ya Pak, mungkin kalau gaji kotornya bisa 15 jutaan rata-rata gitu. Belum nanti potong-potongan lainnya. Oh, Kan di sana juga banyak pajak gitu. pajak ya. Iya. Tapi kamu tidur di mes apa kos apa kontrak apa punya rumah sendiri? Enggak apa. Ya, barangkali ya kan. Terus Pak, alhamdulillah. Bayar. Alhamdulillah saya cuman bayar 60% dari bayar kos itu. Oh gitu. 40%-nya ditanggung perusahaan. Dengan gaji segitu hidup di sana cukup nggak duit? Alhamdulillah cukup bisa nabung juga. Cukup bisa nabung, bisa ngirimin orang tua. Iya. Tiap bulan? Tiap bulan Tiap bulan ngirimin? Rutin? rutin, tapi kadang saya kayak gini Pak, kayak 2 bulan sekali karena kan di kos sana itu naik turun gitu. Oh, iya. Jadi saya kos Jepangnya naik turun gitu. Oh gitu, nanti terus tetap dikirimi gitu Iya, ya. kadang yang lebih banyak dikit buat beberapa bulan gitu. Adik-adikmu gitu? Apa Pak? Kamu punya adik? Iya, satu. Oh, satu aja? Iya. Kamu kasih nggak? Kasih alhamdulillah. Oh, kasih juga? Kan kemarin kayak gini, mas aku nggak ditukono HP itu kepengen loh, pengen kok kepengen. Oh, Itu Pak, kan kayak apa itu, jatuh lah, ternyata ada mobil jalan, Oh. jadi kayak kepelintas gitu Pak. udah kepengen mobil lah gitu. Kau beli? Iya gitu. Kakak yang baik hati. Kamu merasa pada saat belum sekolah di SMK ya, hidup di keluargamu kayak apa yang kamu rasakan? Mungkin gimana ya Pak, kalau waktu SMP itu sangat susah untuk apa-apa Pak. Kayak saya motor nggak ada, sepeda, jadi kayak saya numpang teman. Oh, Iya. Sepeda ada dari sepeda ya? Nggak ada tuh. Oh, nggak ada? Iya. Kayak numpang? Iya, numpang temen. Jadi Oke. temen nyamperin ke rumah. Tapi makan tiap hari masih bisa 3 kali. Ini Pak, makan tergantung kayak nanti kalau ada telur, goreng. Nah, tapi tetap bisa 3 kali kan makannya? Sehari Alhamdulillah. bisa ya? Karena dapat juga bantuan dari pemerintah. Oh, dapat bantuan? Iya. Oh, dapat. Kayak beras. Beras itu dapat ya? Iya. Nah, setelah kamu sekarang lulus, di keluargamu ada perubahan nggak? Alhamdulillah sekarang ada bantuan. Hidupnya lebih baik? Alhamdulillah lebih senang gitu. Lebih senang? Iya. Kecukupan? Alhamdulillah cukup. Hebat. Jadi tadi Siap. Dimas kasih modal, Anda kasih apa ke orang tua gitu ya. Menurut kalian, ini saya minta maaf ngomongnya, Iya. minta maaf. Kalau tadi Rafli cerita ya hidupnya seperti itu. Kalau menurut Nanda, hidup orang tuamu saat itu cukup, kurang, berlebih? Yang mana? Kurang sih Pak. Kurang. Dimas, kamu? Kurang sekali Belum, Mas. mohon izin. Kurang sekali. Iya, kurang Enggak sekali. 2 kali ya, sekali aja. Iya, kurang sekali. Kurang sekali. Kurang sekali. Di keluargamu berubah nggak sekarang? Alhamdulillah kan sudah berubah. Semenjak saya alhamdulillah jadi polisi, jadi brimob, alhamdulillah saya kan alhamdulillah ada rezeki lebih, saya tabung Bapak. Oh. Tabung, saya beliin rumah ibu. Hah? Iya. Ibu udah dibeliin rumah? Sudah alhamdulillah. Oh. Terus saya tabung lagi buat nanti bekal adik-adik kalau misal mau sekolah, mau kerja, daftar-daftar, Oh, iya, atau iya. misal bayar sekolah dan lain-lain sudah saya tabung. Udah tabung-tabung. Ya ibu mau buka angkringan apa sudah saya tabung juga, Oh, alhamdulillah. oke. Jadi setiap saya gaji, saya gimana caranya sisihkan buat keluarga dulu. Soalnya kan karena saya bisa jadi polisi karena doa ibu saya juga. Jadi saya sisihkan, Bu ini buat ibu. Jadi ibu misalnya asal ceplos, Nang aku ibu selama ini belum punya rumah, ibu numpang di Pak D itu dulu. Selama saya sebelum jadi polisi di SMK, ya Bu nanti nek Dimas jadi polisi langsung tak tumbas ke rumah. Alhamdulillah langsung tak tumbas ke. Sudah. Ini sudah alhamdulillah. Kredit atau langsung cash? KPR. KPR. Sekarang Iya. kamu cicil gitu? Iya, saya cicil pelan-pelan. Berapa tahun? Berapa tahun? Sekitar 10 tahun baru. 10 tahun? Iya, selesai.
10 tahun cicilannya berapa itu? Sekitar 2 juta lebih. Tiap bulan? Iya, tapi kan saya sisihkan nabung ini buat nabung gitu. Oh, kamu udah menikah? Belum. Oh belum? Oke. Ada rencana? Ada rencana Ya alhamdulillah. iyalah masa. Nanti Udah punya pacar belum? Siap sudah punya. Aduh. Iya. Kapan rencana mau menikah? Insya Allah tahun depan itu. Oh tahun depan. Iya. Sudah lamaran? Baru tunangan belum lamaran. Nanti Oh. lamaran sekaligus nikah juga nanti. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi tunangan sudah. Iya, alhamdulillah. Kamu dinasnya di mana sekarang? Alhamdulillah dinasnya di Tasemen Gegana, Satuan Polda Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Iya. Tinggalnya bareng ibu atau di asrama? Saya sekarang kan yang pertama saya awalnya di Barak dulu, Di Bapak. Barak. Di Barak kan orientasi awal-awal. Lalu setelah itu saya kan sudah punya flat sendiri. Saya juga bingung punya rumah sendiri belum dipakai. Saya juga namanya punya flat juga. Jadi kan rumah yang asli itu Oh. masih ibu urung kepengin pindah sik nang mbok nggone sik wae. Ya udah saya pindah tempat niku Bapak. Jadi nggone di sini niku lho. gitu. Ya kadang-kadang gitu niku. Nah, adik-adik di mana? Jadi alhamdulillah yang kedua sudah mulai mikir-mikir ke depannya, kan sudah bekerja dulu kan. Udah bekerja Ya lulusan SMK juga sama, teman bukan SMK Jateng niku dulu kan saya kasih satu kelas itu, saya kelas 1 beliaunya kelas SMP kelas 9, jadi kan undi niku. Jadi kan SMK-nya beda, bukan SMK Jateng juga. Kalau yang adik SMK yang nomor 3 SMK Farmasi, emang saya sengaja juruskan ke farmasi nanti biar kedepannya bisa jadi dokter kayak apa jadi perawat, yang penting mas depannya terjamin itu. Pokoknya bidang obat-obatan gitu. Alhamdulillah bertahap, nanti kan naik sendiri nanti. Sekarang udah kerja? Nama yang nomor 2 udah kerja, Yang nomor 3 farmasi itu udah lulus? belum, Oh, masih belum. kelas 1 SMK. Oh SMK kelas Cuman 1. udah saya ancer-ancer biar dia sukses ke depannya nanti. Jadi insya Allah saya berani modal demi adik saya biar sukses. Jadi kuncinya ibu bahagia itu ya adik saya sukses semua itu. Iyalah. Saya sukses, adik sukses semuanya, jadi ibu bahagia. Iya. Oh, hebat. Anda, Iya, Pak. kalau hari ini ingin menyampaikan kepada orang tuamu gitu, kamu ingin menyampaikan apa? Kalau hari ini saya diberi kesempatan buat ngomong sama ibu saya pengen berterima kasih kepada ibu saya karena telah mendidik saya, membesarkan saya dengan sekuat tenaga sebisa mungkin sehingga saya bisa menjadi pegawai PT KAI. Terus harapan saya semoga saya bisa membahagiakan ibu dengan apa yang saya miliki, dengan gaji saya. Walaupun mungkin sampai sekarang belum terpenuhi semua apa yang ibu inginkan, tapi saya pengen ke depannya semoga apa yang ibu inginkan, apa yang ibu cita-citakan bisa saya penuhi dan adik-adik saya bisa saya bantu untuk bersekolah gitu Pak. Ramli, Siap. kamu di Jepang 4 tahun. Ya. Suka kangen nggak sama orang tua? Kangen. Kangen. Nah, kangen terus gimana? VC apa? VC. VC. Pulsanya habis nanti. Kalau di sana pakai WiFi. Oh, pakai tadi, habis lah ya. Iya. Kamu punya cita-cita nggak? Setelah kamu bekerja bagus, ya. Rafli yang dulu mau sekolah bingung, sekarang Iya. pintar bahasa Jepang, terus kemudian kerja di Jepang, ya. Ngasih orang tuanya luar biasa. Apa yang masih kamu bayangkan atau ingin kamu berikan kira-kira kepada orang tuamu? Ya kayak kepengen saya berikan itu waktu masa jenjang orang tua udah 60 tahun ke atas dulu Pak. Nah, Jadi kan beliau udah nggak kerja nggak apa-apa, jadi juga masih kebutuhan gitu. Jadi kepengen saya itu ada tabungan untuk masa tuanya gitu. untuk masa tuanya. Iya, Kamu sudah mulai sekarang? iya. Jadi gitu. Ini dikit. Dimas, Siap. kalau kamu ini mumpung nggak ada ibumu, Oke. kalau kemudian kamu ingin menyampaikan sesuatu pada ibumu sama ya? Yang saya ingin sampaikan, Bu, selama ini kan Ibu didik Dimas sedemikian rupa buat membahagiakan kedua orang tua, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai semuanya. Ya, Ibu tetap doakan Dimas, tetap semangatin Dimas dan juga semangatin adik-adik, karena sumber kebahagiaan dari Ibu sendiri kan dari Dimas maupun adik-adik. Doakan Dimas dan adik-adik, insya Allah Dimas berusaha sekuat tenaga buat
meningkatkan ekonomi dari keluarga juga meningkatkan kualitas dari adik-adik juga. Semoga sukses sama seperti Dimas dan membahagiakan ibu. Karena kunci sukses dari ibu sendiri adalah kebahagiaan dari anak-anaknya, kesuksesan dari anak-anaknya, dan doa ibu itu tanda dari doa ibu berhasil di dunia maupun di akhirat nanti. Itu. Oke. Iya. Anda pernah kontak sama guru? Ya, WA gitu kan, WA Pak? gitu. Iya, Pernah. Biasanya masih. kontak ke siapa? Seringnya ke Pak Zanuar, Pak Januar itu siapa? guru olahraga di SMK, Pak. Kenapa beliau? Saya kan basicnya olahraganya di karate ya, Pak. Oh, kamu Iya. karate. Iya. Iya. Jadi selama di SMK yang ngurusin semua tentang lomba-lomba gitu, kalau ada popda ya dari Pak Zanuar itu. Oh. Saya latihan ya dibantu sama Pak Zanuar, dibantu sama Pak Tarno selaku pamong yang Kamu emang- cerita ya, aku sekarang di KAI loh gitu. Iya. Iya. Kalau ada masalah apa-apa juga sering cerita ke Pak Zanuar. Oh pernah kontak guru? Siap. Pernah ya? Iya. Pernah? WA atau telepon gitu? Ya, Ada memang kamu nyimpen nomor teleponnya dia? nyimpen saya Pak. Guru siapa? Yaitu Bu Ana Pak, guru matematika. Guru matematika? Masih sering kontak? Iya. Kayak kemarin kan saya ke Pati, ke SMK. Hmm. Mengisi waktu apa itu MOS yang siswa baru. PLS. Oh, oke. Namanya Bu Ana? Iya, Kira-kira kalau kamu ketemu Bu Ana gitu mau menyampaikan apa ke dia? sangat berterima kasih yang telah membimbing, apa itu, nggak bosen-bosennya gitu loh Pak, Oh, iya, sama iya. kita gitu loh. Kadang kan kita kan nggak selalu baik gitu, ada yang nakal, ada gimana gitu. Beliau tetap berusaha untuk bisa anak didiknya itu bisa semua gitu loh Pak, bisa mungkin tercapai gitu. Coba kamu call dia. Saya lagi sama Pak Gubernur gitu. Kamu pernah nggak telepon guru? Saya teleponnya kali Pak Heri. Pak Eri itu siapa? Pak Heri Purnomo, guru bahasa Jawa. Karena dulu kan yang apa namanya dari kesiswaan sendiri kan Pak Heri kan kayak ngasih informasi penting dan lain-lain. Jadi Itu Pak Heri. iya Ngasih Pak Heri. Dari informasi itu kan berharga buat saya banget nih Pak. Pak Heri. Betul, Jadi gurumu yang kasih- iya yang mementaskan saya juga yang Pak Heri semua. Ya. Coba, tadi dulu belum ya? Belum harusnya. Belum. Wah, di telepon muridnya ya. Assalamualaikum Bu, Oke Pak. Ibu lagi di mana Bu? Lagi di sekolah nih. Oh, Pak Ganjar. Ini Bu, Pak Ganjar mau ngomong Bu. Bu, ini belum pulang. Iya, Ibu kenal nggak yang murid yang nelpon jenengan itu siapa? Kenal? ya, kenal sekali. Siapa namanya? Namanya Mas Raffi Saputra. Raffi Saputro. Dia ternyata idola sama jenengan karena suka matematika. Gimana Bu punya murid sekarang jadi anak yang baik, bekerja, sukses sampai di Jepang? Gimana Bu itu, Bu Ana? Iya, alhamdulillah Bapak. Ya, berkat kerja keras Mas Raffi dengan rajin belajar, terus juga banyak berdoa. Alhamdulillah, ikut senang, ikut bangga. Bu, ada berapa muridnya Bu Ana yang apa namanya masih komunikasi yang dulu ya murid-muridnya terus sekarang sudah bekerja di mana-mana gitu? Banyak nggak Bu yang suka komunikasi? Alhamdulillah masih Bapak. Oh, gitu ya. Kan Mas Raffi angkatan 1 masih banyak. Kemarin ini juga baru apa namanya dari sekolah baru ngisi kan ada MPLS, terus ada materi motivasi gitu dari alumni. Alhamdulillah kemarin Mas Raffi Oh, ya. masih memberikan waktu adik-adik. Itu penting nggak untuk siswa yang lain dari SMK Jateng itu memberikan motivasi? Iya Bapak. Iya, sangat penting. Penting ya. Jadi ya adik-adiknya termotivasi untuk bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sudah sukses. Pernah nggak Bu ditanyain siswa-siswa yang sekarang masih belajar di SMK Jateng, kira-kira kamu pengen yang seperti apa gitu ya? Karena ini alumninya pada datang ya, pengen ke luar negeri, pengen kerja di sini, di situ, pernah ditanyain nggak? Pernah Bapak Oh gitu. Rata-rata pilihannya kemana? pengen ke Jepang. Oh, iya. Ya yang program baru itu ini lagi belajar beberapa ikut yang Ausbildung Jerman itu. Yang ke Jerman ya, yang kemarin saya wisuda itu ya. Iya. Oh ya. Oke. Ya Bu,
ini anaknya hebat sekali gitu ya. Ternyata idolanya adalah guru matematika gitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Bu ya, sudah mendidik anak-anak menjadi anak yang hebat ya. Nggih, sukses terus ya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kamu lo hebat betul Bu Ana. Ya, selamat bekerja, Siap. kerja yang bagus. Siapa? Kamu sudah berada pada jalur yang menurut saya hebat, karena semua peduli kepada orang tuanya. Ya, saya doakan sukses. Selamat bekerja. Terus nggih. Ya, Pinter nggih. jaga yang baik. Nggih, siap. Ya, Tapi kerja yang baik, profesional, jangan korupsi. Siapa? Ya. Tapi sebelumnya apa itu? Saya ada dikit oleh-oleh. Apa Ya. itu? Kami ya sedikit oleh-oleh. Oh, aksesoris sama ya, ini khas Jepang. Setiap saya ke Jepang juga sama. Satu khasnya adalah membawa oleh-oleh, yang ini ada khas. Oh, ini matcha ya. Mohon izin Mas Ganjar, Oh, ini ini lukisan. oleh-oleh dari alumni Semarang Alumni Jawa sama Tengah. Iya, Pak. Oh, Sama ada siswa. lukisan. Iya, siap. Ini lukisan. langsung dari siswa yang bikin, Pak. Oh, Iya. gitu. Kalau Siap. yang ini komputer Dari ini ya. Dari Iya. alumni, Dan Pak. dari alumni juga ngambil. Oh, dari alumni. Siap. Oke, makasih. Ya. Satu lagi nih, Pak. Buat cemilan gitu. Oh, ya nanti biar dimakan kawan-kawan yang lagi rekam itu ya. Ya, wes, sukses semuanya ya. Iya, Wes, Pak. salam buat orang tuamu semua, kakak adikmu, kasih semangat mereka, kamu bisa, pasti orang lain juga bisa. Siap. Ya, sekali lagi selamat ya, salam ya. Terima Kapan kasih, kamu Pak. kembali ke Jepang? Tanggal 12. Ya, ada tujuh ya. Siap. Yang baik, Siap. ya, yang baik semuanya. Terima kasih ya. Siap. Iya, Pak. Ya, ya.